안녕하세요. 여기 법무법인 금성 인도네시아 센터 랜디라고 합니다. 네, 오늘은 이번 기회에 간략하게 저희 센터에 많이 문의하신 질문을 영상에 담아서 공유해 드리도록 하는데요. 네, 설명에 앞서 저희가 인도네시아 센터를 조금 간략하게 소개해 드리자면요. 저희 인도네시아 센터는 이제 인도네시아로 이제 진출하려는 법인 아니면 개인이 자문을 원하시면은 저희가 도와드리고 있는데요. 아니면은 인도네시아에 이미 진출한 법인이나 개인이 법적 분쟁이 발생했을 때 어떻게 대처해야 되는지 저희가 전문적으로 자문을 도와드리고 있습니다. 오늘은 특별히 저희 인도네시아 변호사님을 모셔왔는데요. 변호사님이 법인에서 근무하고 있고 최초로 한국에서 이제 인도네시아 변호사 자격을 가진 저희 구성원으로 근무를 하고 있고 지금 인도네시아 센터 장으로 맡고 계시는데요. 네, 한번 제가 일상을 해드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 한번 인사해 주시겠어요? 한국어로? 아직 한국말로 잘 못해서 미안합니다. 감사합니다. Oke, Pak, tadi kan saya ingin bertanya ini beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ke center kami, yaitu mungkin orang asing ya khususnya apabila tinggal di mungkin ke Indonesia ataupun mungkin tinggal di Indonesia dan mereka ingin berinvestasi di Indonesia. Kalau misalnya investasi katakanlah di properti misalnya, nah itu kira-kira mungkin seperti apa kalau misalnya properti? Jadi memang Korea itu kalau mau bicara investasi pikirannya properti ya, karena di Korea ini tidak banyak bidang yang bisa diinvestasikan dan umumnya orang sudah terbiasa untuk menginvestasikan uang misalnya dengan membeli apartemen, sehingga sekarang pun di Seoul harganya selalu naik sekali ya. Kemudian di daerah-daerah di sekitar Suwon dan di sekitar Seoul sekitarnya juga semua naik. Kenapa? Karena orang Korea memang dari dulu berpikiran investasi itu di bidang properti. Nah, mungkin ini bisa jadi pertanyaan, kenapa sering pertanyaan masuk? Karena dalam pikiran mereka gimana kalau misalnya memberi properti di Indonesia atau di negara lain, misalnya seperti di Singapura, Malaysia, mungkin banyak orang Korea juga sudah melakukan investasi di luar negeri. Nah, untuk itu pasti akan menyangkut tentang hal bagaimana investasi orang asing ke Indonesia, dan nanti secara khusus saya akan bicara mengenai investasi di bidang properti. Jadi untuk investasi ke Indonesia itu tidak boleh dilakukan secara individu. Tidak boleh secara individu. Ya, jadi yang melakukan investasi ke Indonesia harus melalui bentuk badan usaha. Jadi harus didirikan perusahaan dulu di Indonesia, kemudian baru mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi. Nah, dengan demikian, kalaupun ada orang pribadi mau investasi properti, kalau mereka mau masuk, mereka harus masuk dulu lewat PT. Nah, ketika mereka sudah berada di Indonesia, baru mereka bisa melakukan investasi untuk membeli misalnya properti atau membelikan tanah setelah mereka berada di sana. Bisa jadi mereka di sana itu sebagai sebagai pemilik perusahaan atau perusahaannya nanti yang membeli properti, atau mereka juga sebagai karyawan atau sebagai direktur gitu. Tetapi kalau mereka berpikir bahwa saya tinggal di Korea, kemudian saya misalnya beli properti di sana tanpa melakukan kegiatan di sana, maka itu tidak bisa menurut hukum Indonesia saat ini. Berarti yang mereka harus melakukan aktivitasnya itu semua di harus di Indonesia. Harus kalau dia individu harus yang sudah melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan demikian mereka sudah punya izin tinggal, baru bisa melakukan investasi untuk properti. Secara hukumnya begitu. Jadi saya menjelaskan, kalau dia perusahaan, maka dia harus mendirikan PT dulu di Indonesia, baru mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi dengan membeli properti atau yang lain-lain tanah. Kalau dia individu, maka dia harus masuk lewat PT, apakah dia sebagai pemegang saham, atau dia sebagai direktur, atau sebagai karyawan. Nah, setelah itu mereka tinggal di Indonesia, maka mereka baru bisa melakukan investasi atau pembelian
aset-aset dalam bentuk properti Setelah tinggal di Indonesia. setelah tinggal di Indonesia. Oke, setelah Nah, tinggal. jadi misalnya kita bicara kalau perusahaan jelas ya, mereka sudah mendirikan perusahaan di Indonesia, nanti mereka bisa membeli tanah, kemudian mereka bisa membangun gedung, atau mereka membeli gedung. Itu satu. Nah, kalau yang individu tadi, dia bisa sebagai hanya karyawan di sana, ya, berarti kan dia sudah punya izin kerja, Iya. berarti kan dia punya izin tinggal. Iya. Nah, ada demikian, dia bisa beli apartemen, kemudian dia bisa mungkin rumah, landed juga boleh. Oke. Nah, kemudian ada ketentuan-ketentuan yang memang harus diperhatikan. Nah, kalau perusahaan itu misalnya ingin membeli kompleks pabrik, Oke. ya, ingin mendirikan pabrik. Nah, maka mereka bisa membeli tanah dengan status kepemilikan tertentu. Kemudian kalau misalnya katakanlah suatu perusahaan ingin mengembangkan perkebunan Oke. yang luasnya, mereka bisa membeli tanah tetapi dengan status kepemilikan tertentu. Nah, apa artinya memiliki status kepemilikan tertentu? Karena di Indonesia, status kepemilikan tanah itu mempunyai beberapa kategori. Oke. Nah, kategori pertama adalah hak milik. Hak milik. Hak milik. Nah, kemudian ada namanya hak guna usaha. Oke. Ada hak guna bangunan. Ada hak pakai. Hmm. Ada hak pengelolaan. Oh. Nah, jadi ada macam-macam jenis kategori status kepemilikan tanah. Oke. Nah, pertama, bahwa perusahaan atau orang asing tidak boleh memiliki hak milik, Orang asing tidak boleh memiliki hak milik. dan juga perusahaan. Perusahaan. Walaupun juga tidak. perusahaan, dia tidak bisa memiliki status hak milik. Oke. Dia bisa memiliki status hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan. Kecuali hanya hak milik Hak saja milik. yang tidak boleh. Ya. Oke. Nah, jadi demikian juga untuk orang asing, orang pribadi ya. Kalau tadi kan perusahaan. Oke. Nah, maka orang asing tidak bisa juga memiliki status hak milik. Nah, orang asing bisa memiliki tanah atau membeli bangunan di atas tanah dengan status kepemilikan tanah tertentu. Nah, sebagai contoh misalnya untuk orang asing yang ingin membeli apartemen, Oke. maka dia hanya bisa membeli apartemen yang didirikan di tanah dengan status hak pakai atau hak guna bangunan Pakai atau hak pengelolaan yang dengan perjanjian untuk digunakan sebagai hak pakai. Atau lebih sederhananya saja hanya dalam dua kategori saja. Apakah gedung itu atau rumah apartemennya itu dibangun di atas status hak pakai atau hak guna bangunan. hak pakai atau hak guna bangunan. Nah, jadi dia harus cek dulu, wah ini apartemennya dibangun di hak guna bangunan atau di hak pakai. Nah gitu. Oke. Itu jadi ada keterbatasannya. Hasilnya. Mm. Tak- Jadi misalnya ada orang menjual secara pribadi, oke ini tanah saya nih, murah, di atas nama hak milik. Oke. Maka orang asing tersebut harus mengubah status hak tanah tadi dari hak milik menjadi hak Oh, pakai. yang tadi itu. Oke. Atau dibuat dengan satu perjanjian, dengan membuat perjanjian bahwa dengan pemilik, ya itu menjadi punya hak pakai. Tapi kalau dia mau beli, sebenarnya dia ubah. Oh. Jadi harus mengubah status. Kenapa demikian? Karena undang-undang terkait dengan pertanahan itu sudah mengatur bahwa hak milik hanya bisa dimiliki atau diberikan kepada orang Indonesia, Warga negara Indonesia. warga negara Indonesia. Jadi orang, jadi bukan badan. Oke. Jadi perusahaan nggak boleh. Jadi yang ada mesinnya adalah orang per orang, natural person. Jadi orang yang individu, dan itu harus warga negara Indonesia. Dengan demikian, apakah badan hukum, apakah asing maupun badan hukum Indonesia, dan tentunya orang asing tidak bisa memiliki hak. Nah, tetapi jangan lupa bahwa walaupun statusnya itu status hak guna bangunan, hak milik, tetapi itu waktunya panjang, hampir sama dengan sebenarnya hak milik. Milik. Oh. Kenapa? Misalnya hak guna bangunan itu
Pertama sekali bisa mendapat 30 tahun. 30 Setelah itu tahun. bisa diperpanjang 20 tahun, kemudian diperpanjang lagi 30 tahun. Kalau dihitung kan 80 tahun. Sebenarnya umur hidupnya orang berapa? Jadi bisa dilanjutkan. Iya. Hampir sama harus. Hampir sama. dengan- Kemudian hak pakai juga demikian. Ya, dimulai dengan 25 tahun, kemudian 20 tahun, diperpanjang lagi 30 tahun. Jadi hampir panjang. Bahkan hak guna usaha itu sekarang 30 tahun, kemudian 25 tahun, kemudian 35 tahun. 35 tahun, 20, 35. Jadi sampai 90 tahun. Untuk hak guna. Oh ya, jadi sebenarnya Iya. walaupun bukan status hak milik, bagi seorang yang investasi sebenarnya tidak masalah. Karena pada suatu waktu mereka mau menjual juga sama saja. Kan mungkin aja mereka 100 tahun tanah buat apa? Tapi status hukumnya sama ya dengan hak Itu milik dan hak milik, semuanya hak hak milik. milik, haknya sama. Cuma hanya masalah periode waktu. Kalau misalnya hak milik itu kan seumur hidup, Oke. ya bukan seumur hidup, selama-lamanya. Iya. Nanti bisa diturunkan kepada keluarga dan anak. Sebenarnya tadi hak yang lain itu juga sama, bisa dialihkan untuk diwariskan juga kepada anak. Oke. Kalau begitu saya ingin tanya apabila mengenai pembelian properti ini sendiri misalnya ya, kalau di Korea mungkin kita mengenal budongsan, Iya, jadi iya. biasanya kita cukup ke budongsan, kita tanya-tanya tentang properti. Nah, bagaimana kalau misalnya di Indonesia sendiri, apakah ada semacam sistem seperti Budongsan budongsan gitu ya. kira-kira? Iya, ya. Nah, budongsan di sini kan semacam suatu profesi khusus ya. Iya. Yang mereka memang punya pendidikan, program pelatihan dan sertifikat untuk melakukan khusus terkait dengan pengalihan atau pencarian properti ya di sini. Nah, kalau kita cari ekivalennya di Indonesia nggak ada sebenarnya Di Indonesia profesi tidak ada. seperti itu. Namun demikian ada juga agen properti, tetapi mereka bukan certified seperti yang kita di sini ada secara khusus. Mungkin mereka bisa belajar, tapi sertifikasinya dari pemerintah Indonesia kelihatannya tidak. Tetapi mungkin mereka ada perusahaan yang mereka di bidang untuk real property ada, tetapi berbeda dengan budongsan. Nah, ada beberapa pihak yang perlu dilibatkan ketika ingin melakukan transaksi membeli katakanlah apartemen atau tanah di Indonesia. Pertama, itu sebaiknya menghubungi bisa kantor hukum supaya mereka bisa menjelaskan hukum-hukum terkait apa dampak, apa konsekuensi ya, khususnya bagi orang asing membeli properti. Seperti yang kita jelaskan tadi, ini kan sifatnya umum ya. Iya. Ya, tetapi kalau misalnya lebih detail lagi kan harus penjelasan masalahnya di mana dia membeli, dengan siapa dia membeli, itu kan harus dilihat. Termasuk status tanahnya dan lain sebagainya. Terus yang kedua bisa nanti menghubungi notaris. Oke. Nah, di dalam proses pembelian dan pengalihan hak milik, karena kan itu ada hak kepemilikan terhadap properti itu harus melibatkan notaris. Nah, oleh karena itu notaris juga bisa menjadi pihak yang bisa dilibatkan untuk membuat dokumen-dokumen hukumnya. Tetapi umumnya notaris hanya memberikan servis untuk proses pengalihan. Nah, tetapi untuk aspek misalnya meneliti katakanlah legalitasnya, kemudian apakah ini ada masalah dengan pihak-pihak yang lain, mereka biasanya nggak sampai di sana. Oleh karena itu bisa melibatkan kantor hukum juga. Itu lebih memberikan komprehensif, walaupun pada akhirnya nanti juga tetap melibatkan notaris. Nah, kemudian juga ada agen properti, ya banyak juga di Indonesia yang bisa membantu informasi. Nah, tetapi biasanya mereka tidak memberikan legal advice, tetapi lebih memberikan dari aspek komersialnya. Oh ini kalau investasi ini kedepannya menarik dan lain sebagainya akan begitu. Nah, untuk itu bagi viewer yang ingin berinvestasi bisa mempertimbangkan plus minus untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak ini tadi. 네, 그래서 오늘은 저희 많이 질문하는 내용을 저희가 설명해 드릴 건데요. 네, 앞으로도 저희 센터에서 많이 질문하는 그 내용을 저희가 이런 식으로 저희가 변호사님과 함께 직접 설명을 해 주셔서 저희가 영상에 담아 드리도록 하겠습니다. 인도네시아에 관련해서 이제 유익한 정보를 저희가 공유해 드리도록 하는데요. 만약에 국내에 계신 분들이 저희 인도네시아에 관련해서
그 질문이 있으시거나 아니면 궁금한 점이 있으시면은 언제든지 뭐 이렇게 문의하시면은 저희가 답변을 해드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 오케이, 감사합니다. 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 네, 다음에 뵙겠습니다. 오케이.